Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen serta teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang bertema pentingnya pendidikan untuk masa depan. Kita masuk ke materi tentang pengertian pendidikan. Pendidikan adalah kunci utama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Pendidikan merupakan proses belajar yang membantu seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Dengan pendidikan, seseorang memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencapai cita-cita, memperoleh pekerjaan yang layak, serta meningkatkan kualitas hidupnya. 2. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah membentuk ilmu pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Pendidikan tidak hanya membuat seseorang menjadi pintar secara akademik, tetapi juga mengembangkan keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, seperti kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, dan bekerja sama. Selain itu, pendidikan bertujuan membentuk karakter yang lebih baik, seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli terhadap orang lain. 3. Peran pendidikan. Peran pendidikan meliputi disiplin, kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghargai orang lain. Melalui pendidikan, seseorang diajarkan nilai-nilai moral dan etika. Sikap disiplin membantu seseorang menghargai waktu dan aturan. Kejujuran membutuhkan kepercayaan. Tanggung jawab seseorang dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Sedangkan sikap saling menghargai menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh toleransi. Selanjutnya, masuk ke materi tentang mengapa pendidikan itu penting. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas hidup, baik dari segi ekonomi, kesehatan, maupun kesejahteraan. Meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan membantu seseorang memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Dengan pendidikan, peluang mendapatkan pekerjaan yang layak semakin besar, sehingga kondisi ekonomi meningkat. Selain itu, pendidikan juga meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan. 2. Untuk mengembangkan pola pikir kritis dan kreatif. Pendidikan melatih seseorang untuk berpikir logis, menganalisis suatu masalah, serta menemukan solusi yang tepat. Selain berpikir kritis, pendidikan juga mendorong kreativitas sehingga seseorang mampu menciptakan ide-ide baru dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. 3. Untuk meningkatkan peluang kerja. Karena pendidikan memberikan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Dunia kerja, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan keahlian. Pendidikan membekali seseorang dengan pengetahuan, kemampuan teknis, dan keterampilan yang sesuai kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, semakin tinggi kualitas pendidikan seseorang, semakin besar pula peluang untuk memperoleh pekerjaan yang baik. Selanjutnya, masuk ke materi tentang manfaat pendidikan bagi individu. Yang pertama, untuk meningkatkan rasa percaya diri. Pendidikan membuat seseorang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik. Hal ini membuat seseorang lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat, berinteraksi dengan orang lain, serta menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. 2. Untuk membantu mengambil keputusan yang bijaksana. Melalui pendidikan, seseorang belajar berpikir kritis dan menganalisis suatu masalah sebelum bertindak. Dengan begitu, keputusan yang diambil menjadi lebih tepat, rasional, dan bertanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi, pendidikan, maupun pekerjaan. 3. Untuk meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan membuka peluang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik
dan penghasilannya yang lebih tinggi. Selain itu, pendidikan juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan, etika, serta pengembangan diri, sehingga seseorang dapat menjalani kehidupan yang lebih sejahtera. Selanjutnya, masuk ke materi tentang manfaat pendidikan bagi bangsa. Yang pertama, untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Guru merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembelajaran. Oleh karena itu, kualitas guru perlu terus ditingkatkan melalui yang pertama, mengikuti pelatihan, seminar, dan workshop. Yang kedua, menguasai metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi profesional, pedagogi, sosial, dan kepribadian. Tujuannya agar guru mampu mengajar secara efektif sehingga siswa lebih mudah memahami materi. 2. Untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Teknologi dapat membuat proses belajar menjadi lebih menarik, interaktif, dan efisien. Contohnya, yang pertama, menggunakan media pembelajaran digital seperti video, presentasi, dan aplikasi edukasi. Yang kedua, memanfaatkan platform pembelajaran daring atau e-learning. Yang ketiga, mengakses berbagai sumber belajar melalui internet. Tujuannya yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa, mempermudah akses informasi, dan mengembangkan keterampilan digital. 3. Untuk meningkatkan daya saing bangsa. Peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Yang pertama, pemerintah menyediakan kebijakan, anggaran pendidikan, kurikulum, serta sarana dan prasarana. Yang kedua, sekolah menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Yang ketiga, keluarga memberikan motivasi, pengawasan, serta dukungan moral kepada anak dalam belajar. Tujuannya agar pendidikan berjalan secara optimal dan mampu menghasilkan peserta didik yang berprestasi serta berkarakter. Selanjutnya, masuk ke materi tentang tantangan pendidikan di era modern. Yang pertama, perkembangan teknologi yang cepat. Teknologi berkembang sangat pesat sehingga dunia pendidikan harus mampu beradaptasi. Guru dan siswa dituntut menguasai teknologi untuk mendukung proses belajar. Jika tidak mampu mengikuti perkembangan tersebut, pembelajaran akan tertinggal dan kurang efektif. Contoh, penggunaan platform pembelajaran daring, kecerdasan buatan atau AI, serta media digital dalam kegiatan belajar mengajar. 2. Kesenjangan akses pendidikan. Tidak semua peserta didik memperoleh pendidikan yang berkualitas. Perbedaan kondisi ekonomi, letak geografis, serta kesediaan fasilitas menyebabkan adanya kesenjangan akses pendidikan. Contoh, sekolah di daerah terpencil sering mengalami keterbatasan guru, jaringan internet, dan sarana belajar dibandingkan sekolah di perkotaan. 3. Kurangnya motivasi belajar. Sebagian siswa mengalami penurunan semangat belajar karena berbagai faktor, seperti pengaruh media sosial, metode pembelajaran yang kurang menarik, lingkungan yang kurang mendukung, atau kurangnya dukungan dari keluarga. Dampaknya, prestasi belajar menurun, kurang aktif di kelas, dan sulit mengembangkan potensi diri. Selanjutnya, materi tentang upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas guru. Pendidikan membekali masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik. Dengan pendidikan yang berkualitas, seseorang menjadi lebih kompeten, beradaptasi dengan perkembangan zaman. SDM yang berkualitas akan mendorong kemajuan bangsa di berbagai bidang. 2. Memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Pendidikan meningkatkan kemampuan seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak atau bahkan menciptakan lapangan kerja melalui kewirausahaan. Semakin tinggi pendidikan, semakin besar peluang mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup, sehingga angka kemiskinan dan pengangguran
dapat berkurang. 3. Dukungan pemerintah, sekolah, dan keluarga. Negara yang memiliki masyarakat berpendidikan akan lebih mampu bersaing di tingkat global. Pendidikan menghasilkan tenaga kerja yang produktif, menguasai teknologi, serta mampu menciptakan inovasi. Hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan, dan daya saing Indonesia di dunia internasional. Selanjutnya, masuk ke kesimpulan. Pendidikan merupakan kunci utama dalam membangun masa depan yang lebih baik. Melalui pendidikan, seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta karakter yang dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain bermanfaat bagi individu dalam meningkatkan kualitas hidup dan peluang kerja, pendidikan juga berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga mampu mendorong kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi prioritas bersama agar setiap generasi memiliki kesempatan untuk berkembang, berinovasi, dan berkontribusi bagi masyarakat serta negara. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan motivasi kita semua untuk terus belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.